Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD, channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Semua apa adanya sesuai dengan kejadian yang saya alami. Kali ini saya akan mencoba membudidayakan ikan nila memakai sistem bioflok skala kolam rumahan dengan kondisi seadanya. Ini adalah kejadian yang sesungguhnya terjadi dari apa yang saya lakukan dan saya praktekkan sebagai pemula. Banyak channel lain yang sudah membahas hal ini dengan kolam yang memadai serta peralatan yang cukup, bahkan lebih komplit. Tapi di video saya ini, saya akan memperlihatkan bagaimanakah ikan nila dibudidayakan di kolam rumahan seadanya dengan menggunakan sistem bioflok. Jadi tonton terus semua video saya ya, agar bisa mengikuti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu perkembangan ikan nila yang saya budidayakan ini. Silakan like, share, subscribe, dan komen video ini. Sesuai yang saya bilang pada video yang lalu, di video kali ini saya akan mulai mempraktekkan budidaya ikan nila sistem bioflok dengan menggunakan kolam skala rumahan seadanya. Inilah kolam yang saya gunakan. Dalam pembudidayaan ikan, tentunya yang menjadi media utama selain ikan adalah kolam itu sendiri. Kolam ikan bisa memakai kolam beton, kolam terpal kotak, atau kolam terpal bundar, ember, gentong, atau wadah apapun itu yang bisa dipakai asalkan bisa menampung ikan yang akan kita budidayakan. Kolam yang saya pakai ini adalah kolam beton dengan kondisi seadanya, dengan lebar 40 cm, panjang 192 cm, dan kedalaman hanya 37 cm saja. Nanti kalau sudah diisi air, hanya bisa berkedalaman 32 cm. Posisi kolam pas di belakang rumah, apalagi di atas kolam dan area sekitar belakang rumah saya itu difungsikan sebagai tempat menjemur pakaian. Bisa terlihat di video, pas di atas kolam saya ini dan sekitarnya banyak berjejer pakaian yang sedang dijemur. Memang tidak ideal kolam milik saya ini. Kalau dilihat dari referensi, ikan nila bisa dibudidayakan dengan kedalaman air kolam minimal 60 cm sampai 90 cm. Masalah panjang dan lebarnya kolam itu bisa saja 1 kali 2 meter, 2 kali 3 meter, atau berapapun tergantung luas lahan yang dimiliki. Kolam saya ini tidak memiliki saluran pembuangan pada bagian bawahnya, hanya ada lubang pembuangan bagian atas di bibir kolam, agar bila terkena hujan deras, airnya akan mengalir dari situ. Karena tidak ada pembuangan bawah, kalau mau menguras kolam, ya jadinya harus pakai ember, dilakukan secara manual. Padahal syarat kolam bioflok salah satunya adalah memiliki saluran pembuangan bawah agar dapat memudahkan membuang air apabila kepadatan vlog sudah melampaui batas maksimal atau kondisi air sudah mulai memburuk. Tapi apa daya, kolam saya hanya seperti ini adanya. Hari pertama, persiapan. Persiapan yang harus dilakukan pada kolam yang baru dibuat atau kolam bekas dipakai, mau itu kolam beton atau terpal atau wadah lainnya, yaitu kita harus memeriksa kondisi fisik kolam tersebut. Pastikan kolam tidak memiliki kebocoran. Apabila kolam beton yang baru saja dibuat, pastikan harus dikeringkan terlebih dahulu semen yang melapisi permukaan kolam. Dan kemudian sebelum dipakai harus dilakukan pembersihan kolam. Bila kolam beton, pastikan zat kimia semen sudah habis terbuang, ditandai dengan tidak tercium bau menyengat dari semennya. Untuk kolam terpal, gentong, ember, atau wadah apapun itu juga harus tetap dibersihkan. Cara membersihkannya bisa menggunakan kulit nanas, atau gedebong pisang, atau daun pepaya yang dicampur dengan garam kasar. Pilih saja mana bahan yang mudah kita temukan di sekitaran kita. Tentu yang tidak mengeluarkan banyak biaya. Isi kolam dengan air 1/4 ketinggian, lalu bahan tersebut digosokkan merata ke seluruh dinding dan dasar kolam. Biarkan beberapa saat sampai seluruh dinding sudah merata digosokkan. Kemudian kolam diisi penuh dengan air. Diamkan kolam selama 1 hari agar bahan-bahan tersebut bisa meluruhkan zat kimia yang terkandung dalam kolam. Pada hari kedua, kuras kolam sampai habis. Dilanjutkan dengan pengeringan kolam selama 1 hari penuh. Hari kedua, pengeringan kolam.
Sambil menunggu proses pengeringan ini, kita bisa ancang-ancang mempersiapkan sumber listrik yang akan dipakai oleh mesin aerator. Posisikan mesin aerator di tempat yang aman dari air hujan, dan posisi ketinggian mesin aerator harus lebih tinggi dari batas ketinggian air. Hal ini untuk menghindari mesin aerator bukannya meniupkan udara, malah menyedot air dari dalam kolam. Rencanakan terlebih dahulu kita akan pakai berapa titik aerasi di kolam. Kalau saya pakai dua mesin aerasi. Yang pertama adalah mesin aerator merek Yamano WP08 dan yang kedua adalah mesin aerator merek Amara BS410. Mohon maaf, saya menyebutkan merek, saya bukan di endorse atau dapat support dari perusahaan-perusahaan aerator tersebut. Tapi agar teman-teman dapat memudahkan untuk mencari mana sih aerator yang cocok buat kolamnya. Yamano AP08 untuk mensupport kolam praktek kita ini. Dulu saya beli dengan harga 135.000. Sedangkan Amara BS410 untuk mensupport akuarium, juga dua gentong penampungan bibit nila yang saya beli dengan harga Rp40.000 waktu dulu. Sesuai referensi kebutuhan mesin aerator harus menyesuaikan dengan ukuran kolam. Apabila kolam berukuran besar, maka wajib memakai mesin yang besar pula kapasitasnya, sehingga kebutuhan udara di dalam kolam dapat terpenuhi. Ikan itu butuh air sebagai media hidupnya dan butuh udara terlarut juga. Sedangkan bioflok juga sangat butuh udara terlarut. Maka dari itu, mesin aerator wajib digunakan. Di awal siklus pertama budidaya ikan nila, saya pakai mesin aerator Yamano AP08. Yamano ini mempunyai kapasitas semburan udara yang sudah cukup baik untuk mensupport kolam dengan ukuran yang seperti saya miliki ini. Untuk menyalurkan udara dari mesin aerator, kita butuh selang aerasi yang panjangnya menyesuaikan dengan banyaknya titik aerasi yang akan kita taruh di dalam kolam. Per meter, selang aerasi bisa dibeli dengan harga Rp1.000. Rencananya, saya akan pakai 5 titik aerasi nantinya. Mesin aerator Yamano AP08 yang saya miliki ini memiliki 4 lubang pembuangan aerasi. Dari keempat lubang aerasi dari mesin Yamano, saya sambungkan ke selang aerasi, di mana satu lubang saya pecah menjadi 2 untuk mensuplai 2 batu aerasi, dan yang 3 lubang lainnya mensuplai ke 3 batu aerasi. Batu aerasi ini harganya relatif, tergantung bentuk dan besarnya. Kalau yang saya pakai ini campur-campur modelnya, ada yang diameter 5 cm, 4 cm, dan 2 cm dengan panjang 5 cm seperti terlihat di video ini. Harga batu aerasi dimulai dari Rp5.000 per buah sampai Rp12.000 per buah. Hari ketiga, nyalakan aerator. Setelah proses pembersihan selesai atau pada hari ketiga, kita bisa isi kolam dengan air bersih. Jika kolam diisi dengan air pump, maka sebaiknya air pump diendapkan terlebih dahulu di tandon air. Tujuannya agar kaporit yang terkandung di air pump bisa mengendap, dan kemudian bagian atas air endapan yang dipakai untuk mengisi air kolam. Kalau pakai air tanah, bisa langsung diisikan ke dalam kolam. Isi air kolam sampai di bawah batas ketinggian kolam. Sisakan sekitar 5 atau 10 cm dari bibir atas ketinggian kolam, atau sampai dengan batas pembuangan air kolam. Setelah kolam sudah terisi air, nyalakan mesin aerator. Biarkan saja sampai kita bisa siapkan bibit ikan yang akan kita tebar. Tujuannya nanti ketika bibit ikan siap ditebar pada kolam, maka kondisi oksigen terlarut di dalam kolam sudah cukup melimpah. Rencananya saya akan pakai bibit ikan nila Bangkok dari hasil pemijahan ikan nila di siklus pertama yang telah saya lakukan. Ikan nila siklus pertama ini berhasil menghasilkan anakan kurang lebih 500-an ekor. Tapi sesuai waktu berjalan, yang selamat hanya sekitar 230 ekor, yang sekarang saya tampung di 2 gentong ini. Banyaknya penebaran bibit ikan nila wajib harus berpatokan dengan ukuran volume kolam yang kita miliki. Referensinya, penebaran yang ideal budidaya ikan nila memakai sistem bioflok itu sekitar 150 ekor per 1 meter kubik. Kita harus tahu terlebih dahulu, kolam kita ini memiliki volume berapa meter kubik. Cara menghitung volume kolam yang berbentuk kotak bisa pakai rumus panjang kali lebar kali tinggi air. Misalkan panjang kolam yang kita miliki itu 2 meter dengan lebar 1 meter.
lalu ketinggian air di kolam adalah 0,7 meter, maka kita dapat volumenya adalah 1,4 meter kubik. Dengan asumsi kita bisa menebar di dalam kolam tersebut 1,4 meter kubik dikalikan 150 ekor, yaitu sekitar 210 ekor ikan. Nanti ketika kita sudah tebar ikan, jangan membandingkan ukuran kolam dengan banyaknya ikan yang kita tebar, karena akan terlihat kolam masih lega. Jangan tambahkan ikan lagi di kolam itu. Kalau kita paksakan menambah jumlah ikan melebihi 210 ekor, nanti bila ikan sudah membesar, kolam itu akan terlihat sempit dan akan terjadi banyak kematian. Di siklus kedua ini, saya akan mempraktekkan sesuatu yang agak di luar peraturan. Saya akan isikan kolam dengan jumlah tebar bibit yang menyalahi aturan kapasitas kolam. Dari kolam yang saya miliki ini dengan ukuran lebar 40 cm, panjang 192 cm, kedalaman air 32 cm, bervolume hanya 0,245 meter kubik, dan seharusnya hanya bisa diisi ikan sebanyak 37-38 ekor saja. Asumsi ikan dari mulai tebar hingga tiba masa panen akan berkembang dengan sangat baik bila hanya ditebar sejumlah 37-38 ekor ikan. Tapi coba nanti kita lihat apa yang terjadi. Kita akan bereksperimen. Bagaimana perkembangannya? Saya akan tampilkan semua di dalam video-video berikutnya. Bibit ikan nila bisa kita dapatkan di toko online atau tempat pusat pembibitan ikan air tawar. Carilah bibit ikan yang unggul, bagus, dan sudah bersertifikat untuk menjamin ikan yang kita budidayakan bisa berhasil nantinya. Usahakan cari bibit ikan yang monoseks. Hal ini untuk menghindari ikan yang kita budidayakan memijah saat proses pembesaran. Kalau hal itu terjadi, ikan akan mogok makan, tidak merata penyebarannya di kolam, nanti akan muncul burayak di kolam, pokoknya banyak masalah jadinya. Setelah kolam sudah siap, air sudah diisikan ke dalam kolam, dan mesin aerator sudah dinyalakan, bibit ikan sudah kita beli, maka saatnya melakukan proses selanjutnya, yaitu penebaran ikan di kolam. Mungkin cukup dulu pada segmen video kedua saya ini. Pada video berikutnya akan saya coba kupas tuntas proses selanjutnya. Jadi, nantikan video selanjutnya ya.